kabar semuanya? Nah, di sini kita mempelajari mata kuliah desain dan pemrograman mobile lanjutan, di mana kita telah masuk ke pertemuan yang ke-9. Di materi ini, saya sudah menyertakan asetnya atau bahan pendukungnya, di mana kita pada pertemuan ini akan membuat menu utama gitu. Dan kita akan memanfaatkan fitur card view untuk membuat menu utama tersebut. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 8 itu kita membahas tentang layouting, kemudian API dan sebagainya, itu untuk mendukung di praktek kita pada pertemuan yang ke-9 sampai ke-15, di mana kita akan membuat proyek sederhana di mana terdapat beberapa menu utama dan beberapa fitur, contohnya tampil data ataupun tambah gitu ya. Nah, di sini videonya akan dibagi menjadi 2 part karena materinya yang lumayan panjang. Jadi saya akan membaginya menjadi 2 part, pertemuan 9 dan pertemuan yang ke-10. Namun untuk slide-nya saya gabung jadi satu, dikarenakan ini masih menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan card view dan kita akan mendesain 4 buah menu utama yang terdiri dari barang, kemudian pelanggan, kemudian ada penjualan dan laporan. Dan untuk download gambarnya kalian bisa download aja di websitenya. Nanti disertakan di bagian deskripsi link website untuk download gambar-gambar tersebut. Jadi kita bisa memanfaatkan gambar PNG yang udah disediakan. Jadi ini seperti kayak emoticon kayak gitu yang udah disediakan. Ukurannya sangat kecil, jadi tinggal langsung dimanfaatkan aja. Nah, untuk bagian gambarnya udah saya sertakan di materi di folder assets, jadi kalian tinggal gunakan aja. Dan untuk selanjutnya, contohnya waktu kalian buat untuk UAS, nah itu kalian harus mendownloadnya ya, karena dikarenakan projectnya bakal berbeda. Dan untuk card view itu sendiri, kita akan membuat 4 buah menu utama dan kita akan manfaatin grid layout ya. Jadi ada gridnya. Jadi kalau di sini kita lihat grid itu terdiri dari kolom dan row ya, atau baris gitu ya. Jadi ada kolom, ada baris. Dan ketika saya buat 4 menu, maka yang paling cocok adalah 2 kolom dan 2 baris di sini ya. Nah, kolomnya dimulai dari 0, kemudian 1 dan selanjutnya. Jadi kalau kalian nanti buat ada 9 menu utama, jadi kita bisa manfaatin 3 kolom dan 3 baris kayak gitu ya. Jadi ini disesuaikan sesuai dengan projectnya kita. Dan untuk kali ini kita akan membuat 4 menu, jadi kita hanya perlu 2 kolom dan 2 baris. Dan ketika saya ada di kolom ini, itu artinya saya ada di kolom ke-0 dan baris ke-0 gitu ya. Dan kalau saya ada di bagian atau buat menu yang ini, maka saya ada di posisi kolom ke-1, baris ke-0 di sini ya. Dan selanjutnya ini berarti kolom ke-0, baris ke-1, dan yang ini kolom ke-1, baris ke-1 ya. Jadi kita bisa lihat atasnya 1, ini barisnya 1, berarti ini posisinya adalah kolom 1 dan baris 1. Dan ini harus dipahami benar-benar biar dia nggak berantakan. Jadi nanti waktu kita buat, kita akan membuatnya step by step. Jadi kita selesaikan dulu card view untuk yang menu yang sebelah kiri atas ini. Kalau udah selesai baru kita lanjut ke sebelah kanannya. Jadi per baris kita buatnya ya. Jadi baris ke-0 dulu, kalau udah selesai baru kita lanjut ke baris yang ke-1 ini. Habis itu baru ke kolom yang ke-1. Oke. Dan ini yang harus dipahami benar-benar. Nah, selanjutnya kita buat project yang baru. Jadi sebelum saya mulai, saya akan tunjukin. Jadi nanti hasilnya kurang lebih kayak gini.
Jadi dia ada 4 menu, dan kalau ini dijalankan ini sesuai dengan ukuran layarnya. Jadi kalau layarnya kecil nih bakal berbeda sedikit. Jadi dia bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, kemudian ada 4 menu di sini. Hasil akhirnya kita bisa lihat di slide terakhir. Nah, kurang lebih kayak gini waktu dijalankan di emulator. Jadi ada 4 menu yang bisa kita klik. Nah, harusnya ini bakal proporsional ketika kita membuatnya menjadi 6 menu ya. Jadi dua kolom dan ada 3 baris, dia akan menjadi lebih proporsional. Nah, kemudian kita mulai. Nah, kita akan membuat project yang baru, di mana kita akan pilih new project, kemudian empty activity, kemudian kita buat nama projectnya, contohnya latihan retrofit ya. Jadi ini bakal kita lanjutkan ke modul selanjutnya, yaitu retrofit ya. Kita bikin aja, buat file new project, kita pilih empty activity, next. Habis itu kita buat projectnya latihan retrofit seperti itu ya. Dan kalau udah selesai, kalian bisa pilih minimum SDK-nya sesuai dengan laptop kalian. Jadi kalau udah terinstall SDK-nya, contohnya Android Marshmallow, maka pilih Marshmallow gitu ya. Jadi tergantung di tempat kalian udah terinstall atau belum. Dan kalau untuk yang saya udah install yang Lollipop, jadi saya pilih Lollipop aja. Habis itu saya finish. Nah, ini projectnya kita. Tunggu aja loading, tunggu Gradle build-nya. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu siapkan internet gitu ya. Jadi koneksi internetnya usahain jangan yang lewat, karena habis ini kita bakal download gitu ya. Jadi di Gradle-nya kita butuh beberapa implement yang mengharuskan kita untuk download. Jadi yang tahap yang pertama kita buat project, kalau udah selesai dia bakal muncul kayak gini, ada main activity. Kalau dia nggak ada error, itu berarti kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, kita masuk ke Gradle-nya. Di sini ada build.gradle, ada 2, kita pilih yang modul. Dan di bawahnya ada beberapa implementation yang udah dibuat sama projectnya. Jadi secara default udah dibuat. Dan kita tambahkan implementation yang baru sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Jadi kita mau nambahin card view. Untuk materinya kalian bisa lihat aja di slide-nya ya. Jadi ini yang perlu kita tambahkan. Implementation com.squareup.retrofit retrofit 2.4.0 implementation. Kemudian ada Android X, legacy, kemudian legacy lagi, strip support v1.0. Nah, ini untuk supportnya. Selanjutnya kita implementation yang card view Android ya, Android X, kemudian card view, kita yang versi 1.0.0, kemudian implementation lagi Android X, grid layout, kita simpan. Nanti di atasnya dia bakal meminta kita untuk sinkron, jadi kita sinkronin aja. Jadi waktu dia sinkron dia bakal download, jadi jangan lupa untuk koneksi internetnya dihidupkan.
Nah, kalau udah selesai kayak gini, nah ini ada file. Ini kemungkinan salah penulisan kali ya. Support support versi 4 ya. Kita sinkron lagi. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah finish dan dia nggak ada muncul errornya, berarti ini udah selesai. Kita tambahkan dependensinya. Nah, kalau udah selesai, gambar yang udah saya berikan di folder assets itu kita masukkan ke projectnya. Caranya tinggal di blok aja, kita copy, kita masuk ke projectnya kita. Nah, di sini kita ada bagian Java, ada bagian REST. Nah, Java itu untuk logiknya, jadi kita ngedesain itu ada di REST. Kalau logik atau logikanya ada di bagian Java, kayak gitu ya. Nah, di bagian REST ada drawable, itu kita buka aja, kita pastein di sini. Jadi klik kanan, pastein. Nah, pilih aja yang versi drawable ya. Oke, refactor aja. Nah, kalau udah selesai, dia tampilannya kayak gini. Nah, yang Gradle-nya di close aja, kita masuk ke bagian layout. Jadi yang harus pertama kali kita lakukan, hello world-nya kita hapus dulu, karena kita nggak memerlukan yang hello world. Nah, bagian constraint layout, itu kita bakal ubah jadi relative layout. Caranya klik kanan, convert view, habis itu relative layout, habis itu di play. Nah, kalau udah selesai nanti dia bakal ganti jadi relative layout. Jadi kita ganti backgroundnya. Di sebelah kanannya itu ada atribut ya atau properties gitu. Nah, fungsinya buat kita ngatur secara ada antar mukanya gitu. Jadi kita bisa ngaturnya lewat code. Nah, kita ada yang split jadi setengah-setengah atau bagian desain. Nah, untuk mudahnya kita bagian desain aja. Di sini ada background, cari aja dia urutnya berdasarkan huruf gitu ya. Jadi B kita cari backgroundnya. Nah, kemudian kita klik di sebelah kanan, nanti dia bakal muncul layar kayak gini. Kita pilih background yang udah kita siapkan, habis itu oke. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Jadi untuk tahap ini kita udah nambahin backgroundnya, oke. Dan kita lanjutkan nambahin text view-nya. Jadi ada judul di aplikasinya, kita pakai text view. Nah, untuk text view-nya yang perlu diubah, kalian bisa lihat di slide-nya itu ada beberapa hal yang harus kita customize di sini ya. Jadi kita tinggal drag aja. Nah, yang perlu kita customize itu ada text, layout center horizontal itu true, jadi dia ke tengah. Kemudian ukurannya itu text size-nya 24. Nah, habis itu kita atur warnanya, jadi ada text color, FFF itu untuk warna putih gitu ya. Jadi kita satu persatu kita customize, klik di text view, kita customize teksnya terlebih dahulu, aplikasi penjualan, kita enter aja. Nah, kemudian yang kedua itu layout, center horizontal itu true. Jadi kita cari layout. Nah, yang ini kita truein. Nah, dia bakal ke tengah. Kalau udah selesai, kita ke ukuran teksnya, text size, kita cari T. Nah, yang ini kita pilih 24 ukurannya. Kalau udah selesai, kita atur warnanya. Di sini text color. Nah, kita bisa pilih berdasarkan klik, bisa juga berdasarkan kodenya gitu ya. Lebih mudah diklik aja di bagian putih. Kemudian kita simpan aja. Nah, proses selanjutnya kita bakal nambahin grid layout. Nah, grid layout ini fungsinya buat ngatur posisi-posisinya biar dia nggak berantakan. Untuk grid layout kita bisa lihat di
legacy, habis itu ada grid layout gitu ya. Kita drag aja ke dalam di bawah text view. Oke, jadi posisinya dia sejajar seperti ini. Jadi text view itu untuk teksnya, grid layout itu untuk menu-menunya. Jadi dia bakal merapikan menu-menu yang ada di menu utama gitu ya. Nah, grid layout ini kalau kita lihat di sini terdapat 3 yang harus kita customize. Jadi setelah kita masukin ke dalam projectnya kita, habis itu kita atur layout below ID text view. Itu artinya kita letakin di bawah text view yang pertama tadi, yang aplikasi penjualan ini. Jadi kita atur supaya dia di bawah posisinya. Kemudian kita juga atur row count-nya sama column count-nya, itu artinya jumlah baris itu ada 2, jumlah kolom ada 2 juga, kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke sini, kita cari layout. Di sini layout below, kita cari yang text view. Kita klik aja, berarti posisinya udah di bawah. Kemudian selanjutnya kita tambahin yang row sama kolomnya. Itu ada di row count sama column count. Kita ke R, itu 2, kolomnya ada 2 juga. Jadi dia punya 2 baris dan 2 kolom, kayak gitu ya. Sama seperti penjelasan kita di awal tadi. Jadi ada gridnya di mana kita ada 2 baris dan 2 kolom gitu ya. Ini 2 kolom dan ini 2 baris. Nah, kita balik lagi ke grid layout, udah selesai, kita tambahkan card view. Jadi grid layout itu untuk mengatur biar dia tidak berantakan, jadi dia ada pembatasnya. Kemudian card view ini fungsinya buat kita meletakkan menu-menunya kita. Jadi nanti di card view itu ada image sama teksnya. Image itu untuk menggambarkan menunya kita, teksnya untuk menjelaskan nama menunya apa gitu ya. Nah, grid layout setelah itu kita tambahkan card view, kita tarik aja ke dalam. Jadi posisinya ada di bawah grid layout. Untuk card view ini perlu kita customize, itu ada layout lebarnya, kemudian tingginya kita nggak pakai yang match parent tapi kita pakai yang wrap content gitu ya. Ini juga wrap content. Kemudian yang ketiga itu layout row-nya, jadi dia menunjukkan kita ada di posisi mana, row-nya yang kemana, ke berapa row-nya. Jadi kita atur dulu layout row-nya itu ada di posisi 0. Kemudian layout kolomnya ada di posisi 0 juga. Oke, jadi kalau kita ada 4 kotak berarti posisi yang ke 00, berarti ada di kiri atas ya. Kemudian ada layout kolom word-nya kita 1, kemudian row-nya juga 1, kemudian marginnya di sini kita turunkan marginnya. Di sini ada layout margin, kita atur 8 dp. Kemudian cut corner radiusnya ya dicari aja C, cut corner radiusnya kita atur 8 dp juga. Untuk elevationnya 8 dp juga. Layout creativity, balik lagi ke tempat yang tadi, layout creativity itu kita atur supaya dia fill, supaya dia true. Oke, jadi yang bagian fill itu true.
Nah, kalau udah selesai, tampilannya kurang lebih kayak gini. Jadi dia ada margin 8 dp di sebelah sini, kiri atas, kanan dan bawah gitu ya. Kemudian udah kita atur supaya dia fill. Nah, kalau udah selesai sampai di sini berarti bagian menunya kita udah siap kita tambahkan gambar gitu ya. Nah, cara menambahkan gambarnya kita terlebih dahulu buat grupnya kita pakai linear layout yang vertikal. Jadi biar dia posisi gambarnya ada di atas, kemudian posisi tulisannya ada di bawahnya. Kita pakai grouping ada di layout, linear layout yang vertikal kita masukkan ke di bawah card view. Jadi diklik, di drag ke dalam card view-nya. Nah, posisinya seperti ini. Dan kalau udah selesai, kita atur supaya layoutnya itu wrap content, kemudian tingginya juga wrap content. Jadi sesuai dengan ukuran dari kontennya. Kemudian untuk creativity kita pilih center biar dia ke tengah. Kita apply, kemudian kita cari yang namanya layout creativity. Nah ini, nah yang perlu kita centang adalah yang center horizontal sama center yang vertikal. Jadi dia ada posisinya di tengah, di pusat gitu ya. Jadi dia di tengah-tengah yang horizontal dan tengah-tengah juga vertikal. Dan kalau udah selesai berarti groupingnya udah selesai, kita tinggal tambahkan gambarnya atau menunya gitu ya. Itu kita pakai image, jadi otomatis kita menggunakan image view untuk gambarnya. Jadi image view kita drag ke dalam linear layout. Nah, kita pilih gambar. Contohnya yang pertama kita pakai yang barang. Jadi kita klik aja barang, habis itu oke aja. Nah, tampilannya tuh seperti ini terlalu besar. Jadi kita atur supaya dia kecil. Itu 72 dp aja. Lebarnya, tingginya juga 72 dp. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Oke, jadi kalau posisinya kita salah masukin, contohnya seperti ini, nah kita masih bisa masukin lagi, kita drag aja ke bawah gitu ya. Jadi posisinya sebenarnya ada di bawah linear. Kalau udah selesai, nah posisinya itu ada di center, di tengah-tengah. Nah, yang perlu kita tambahkan lagi itu ada text view. Jadi selain gambar, di bawahnya ada penjelasannya, ini menunya apa. Dan kita menggunakan text view. Di sini ada teks, kita tambahkan aja text view di bawah image view. Nah, posisinya ada dua berarti. Nah, text view ini kita ganti supaya wrap content sesuai dengan ukuran lebarnya. Jadi dia bakal menyesuaikan sesuai dengan kontennya. Kemudian teksnya kita ganti sesuai nama menunya. Untuk menu pertama kita buat menu barang, jadi kita ganti teksnya ke barang, kemudian teks alignmentnya kita ganti ke center. Nah, teks alignment itu kita ganti ke center. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Jadi untuk part pertama kita untuk menu utama itu ada di membuat menu barang. Jadi untuk yang part yang kedua kita bakal buat menu-menu yang lainnya. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya.